Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita kembali untuk kita membaca satu kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-14. Tetapi terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, supaya firman-Mu hari ini boleh terus meneguhkan iman kami. Demikian pula boleh mengajarkan hal-hal yang penting perlu di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen di masa kini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 berisi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sekali lagi, nasihat ini masih sangat relevan sekali dengan kehidupan kita di masa kini. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, saudara, di dalam hidup berjemaat, ternyata saudara ada orang-orang yang mungkin hidup mereka adalah kehidupan yang tidak tertib, saudara. Hidupnya penuh dengan tawar hati, ada kerapuan di dalam hidup mereka. Hidupnya lemah dan perlu ditolong. Kemudian juga mungkin ada orang-orang yang hidupnya kadang membuat habis kesabaran kita. Nah, saudara sekali dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita kepada mereka? Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan? Apakah kita harus menjauh dari mereka? Apakah kita akan membiarkan mereka dan berpura-pura tidak tahu atau tidak melihat mereka? Nah, saudara, Rasul Paulus memberikan 4 nasihat yang penting di dalam kehidupan berjemaat ini, di dalam ayat 14 ini, saudara. Yang pertama adalah tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Saudara, ingatkan mereka yang hidup tidak tertib. Saudara, ternyata ada orang-orang di dalam jemaat di Tesalonika pada waktu itu, saudara, hidup mereka tidak tertib. Apa artinya tidak tertib, saudara? Hidup tidak tertib bisa diartikan hidup malas ataupun bermalas-malasan, atau bisa juga diartikan orang yang tidak menurut kepada perintah, atau juga bisa diartikan orang yang tidak mau bekerja, malas bekerja, hidup tidak teratur, hidup sembarangan. Nah, saudara, ada orang-orang yang seperti itu di jemaat di Tesalonika. Lalu, saudara, untuk orang-orang yang demikian, Rasul Paulus menasihati supaya kita menegur mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka supaya mereka, saudara, hidup tertib, saudara. Tentu teguran ini bukan teguran yang membabi buta, tetapi teguran dengan hikmat dan penuh dengan kasih, saudara. Saudara, ada beberapa hal yang catatan yang penting ketika menegur seseorang. Saudara, ketika kita menegur seseorang yang kita tegur, saudara, yang menegur itu haruslah orang yang mengalami atau menjalani apa yang dia tegur, saudara. Jadi bukan sesuatu yang jargoni, bisa mengajar tapi tidak bisa melakoni, begitu ya, tidak bisa melakukan. Pikirkan apa yang menjadi tujuan kita di dalam menegur seseorang. Saudara, teguran yang kita berikan jangan sampai satu teguran yang menjatuhkan. Bukan teguran yang kemudian menghakimi, tetapi teguran yang dengan tujuan supaya orang itu bisa kembali ke jalan yang benar. Atau kemudian, saudara, kita juga harus ingat, tegurlah di dalam kasih, saudara, bukan di dalam kemarahan. Dan jangan lupa ketika kita menegur seseorang, sebelumnya kita harus berdoa. Doakan dulu sebelum kita menegur. Jadi, saudara, ada orang-orang di tengah-tengah jemaat di Tesalonika yang ternyata hidup mereka tidak tertib. Dan bagi Rasul Paulus menasihati kita supaya kita menegur mereka, mengingatkan mereka, bukan membuang mereka. Kalau hari ini ada orang-orang yang seperti ini di tengah-tengah jemaat di mana kita melayani atau di sekitar kita, saudara, kita bukan membuang mereka, tetapi mari kita belajar dan kita berdoa supaya kita bisa menegur mereka dan menasihati mereka. Yang kedua, saudara, hiburkanlah mereka yang tawar hati. Hiburlah mereka yang tawar hati. Apa itu tawar hati, saudara?
Tawar hati bisa diartikan kecil hati, bisa diartikan penakut, kurang semangat di dalam mengikut Yesus, mudah sekali untuk patah semangat. Nah, Rasul Paulus, saudara, memberi nasihat kepada kita terhadap orang-orang yang seperti ini. Kita harus menghibur mereka, kita harus menguatkan mereka, kita harus mendorong mereka dan memberikan mereka support, saudara. Saudara, tentu hal ini juga mendukung apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi saudara, bagi kita orang yang kuat, mungkin dikatakan begitu, maka kita harus memberikan kekuatan dan mendorong, mensupport orang lain. Dan hal ini juga pernah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat sebelumnya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling menasihati, saling membangun, itulah ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan Rasul Paulus katakan, kita harus menghiburkan mereka yang memang tawar hati, tidak atau kurang semangat di dalam mengikut Tuhan. Tidak membuang mereka atau menjauhi mereka. Kalau ada seperti ini, saudara, orang-orang di sekitar kita, mari kita menghibur mereka, menguatkan, mensupport mereka. Lalu yang ketiga, saudara, belalah mereka yang lemah. Ternyata di jemaat Tesalonika juga ada orang-orang yang lemah. Saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, tolonglah mereka yang lemah, bantulah mereka. Apa arti yang lemah? Mereka mungkin yang sakit dan tidak berdaya. Lalu bagaimana sikap kita kepada mereka? Bela, tolong. Bukan dicas, kemudian dijauhi, kemudian tidak dihiraukan, tetapi tolong mereka, bantu mereka. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itulah yang berkenan kepada Allah. Itulah kita memenuhi hukum Kristus. Nah itulah, saudara, maka kita harus membela mereka yang lemah. Bukan menjauhi, bukan makin menghindar mereka, tidak, tetapi membela mereka. Lalu saudara, yang terakhir, saudara, dikatakan kita harus sabar terhadap semua orang. Nah ini yang tidak mudah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, untuk dapat sabar itu tidak mudah. Sabar itu mahal harganya, ya, tidak mudah sekali. Dan memang saudara, untuk bersabar itu butuh perjuangan. Apa sebenarnya sabar itu? Apa pengertian sabar itu sebenarnya apa? Sabar adalah tindakan menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, mampu menahan diri dari emosi, dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit ataupun mengalami musibah. Jadi betul-betul sabar itu, ya kalau bahasa saya itu, ambil napas yang dalam, kemudian telan ludah banyak-banyak, saudara, untuk belajar bersabar. Saya pernah baca satu buku, mendengar cerita orang. Kalau mau belajar bersabar, saudara, kendalikan diri, kendalikan emosi, saudara, maka berhitung dari 1 sampai 1000 katanya. Saudara, itu betul-betul satu hal yang tidak mudah. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata, sabarlah terhadap semua orang. Saudara, bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan kita? Bagaimana menghadapi orang yang mungkin mengesalkan hati kita? Sabar terhadap semua orang, kata Rasul Paulus. Nah, saudara, sabar terhadap anggota rumah tangga sendiri itu tidak mudah juga. Apalagi bersabar kepada semua orang. Tetapi saudara, mari kita belajar untuk menuruti apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab ini. Kita harus bersama-sama untuk menghidupi firman Tuhan, tegur mereka yang memang hidup tidak tertib, kemudian hiburkan, bela mereka, dan sabarlah kepada semua orang. Kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah Engkau terus menolong kami, supaya kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.